kembali berkumpul di rumah-Mu ini untuk beribadah. Kami datang mewakili keluarga besar kami, hendak mensyukuri semua kebaikan dan pemeliharaan-Mu selama ini atas kami semua. Kami menyatakan rasa syukur kami ya Bapa, khususnya melalui puji-pujian dan penyembahan. Biarlah semua pujian penyembahan kami berkenan kepadamu, menyenangkan hatimu ya Bapa. Bapa begitu mengasihi kami. Bapa turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bapa, kami juga datang di sini untuk kembali berdoa, menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya, supaya sebagaimana Bapa telah menolong kami di hari yang lalu, demikian pula di waktu yang akan datang. Maka kami memanjatkan kepadamu permohonan-permohonan. Kami sungguh percaya bahwa doa-doa yang kami panjatkan di sepanjang kebaktian ini, dengan bahasa dan ekspresi bagaimanapun, Bapa dengarkan dan kabulkan sesuai dengan kasih-Mu yang besar bagi kami. Ya Bapa, di tengah-tengah kebaktian ini pun kami akan merenungkan firman-Mu yang terdapat di dalam Alkitab. Biarlah firman yang akan kami renungkan ini dapat kami mengerti untuk kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami sehari-harinya, dan kami beritakan kepada sesama kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Hari ini firman yang akan kita renungkan mengenai kepala keluarga yang berperan dengan benar. Rupanya gereja kita 1 bulan ini berbicara mengenai kebahagiaan keluarga. Lewat kepala keluarga ada kebahagiaan bagi keluarganya. Dan untuk itu kepala keluarga mesti berperan dengan benar. Lebih dahulu kita membaca kitab Mazmur pasal 128 ayat 1 sampai 6. Di dalam ayat-ayat ini diperlihatkan betapa berperannya seorang kepala keluarga. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Demikian. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh mazmur keluarga. Tuhan itu concern dengan keadaan keluarga umatnya. Dan kebahagiaan keluarga itu lewat kepalanya, yaitu suami yang kemudian juga menjadi ayah. Di sini disebut dalam ayat 1 orang yang takut akan Tuhan.
Demikian pula dalam ayat 4, orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi tiada lain menunjuk kepada suami yang kemudian juga menjadi ayah. Dialah yang membawa berkat bagi keluarganya oleh Tuhan. Lewat keluarga kota jadi berbahagia dalam ayat 5. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi kalau mau kota itu baik, keluarga mesti baik lebih dahulu. Sebab warga kota adalah anggota keluarga. Saya suka mengatakan yang diteriaki maling di jalanan sana adalah anggota keluarga. Tetapi yang mendapatkan medali kehormatan juga adalah anggota keluarga. Sesungguhnya di kota ini tidak perlu ada penjara kalau saja keluarganya bahagia semua. Sesungguhnya tidak perlu ada panti rehabilitasi akibat pergaulan buruk kalau saja keluarga benar. Jadi peran sumbangsi kita bagi kota jelas. Jaga kebahagiaan keluarga masing-masing, beres sudah. Kepolisian tidak susah-susah lagi kerjaannya. Tetap ada, tetapi diminimalkan. Kalau keluarga keadaannya baik, kota menjadi baik. Negara atau bangsa juga baik. Ayat 6 kalimat terakhir. Kau akan melihat damai sejahtera atas Israel sebagai bangsa. Dan berkat bagi keluarga itu lewat Sion. Ayat 5 bagian awal. Tuhan memberkati engkau dari Sion. Sion adalah lambang dari rumah Tuhan. Jadi tetap berkat bagi keluarga datang dari Tuhan. Entry pointnya atau pokoknya ada pada ayah suami sebelumnya. Mengalir kepada seluruh anggota keluarga. Ayat 3. Anak-anakmu berbahagia, istrimu berbahagia. Berbahagia juga secara materi. Ayat 3. Kamu akan makan kenyang, hasil jerih payahmu diberkati. Dan bagian akhir ayat 6, kamu akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Jadi 3 generasi berkumpul, indah. Ayah menjadi kakek, melihat cucunya. Memang Alkitab itu menilai satu keluarga tidak hanya satu generasi, melainkan sampai 3 generasi. Itu ajaran Alkitab. Itu sebabnya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tidak bisa hanya satu generasi dianggap sudah selesai. Itu yang saya pahami. Kembali kepala keluarga yang berperan dengan benar. Saya jadi tidak khotbah khusus ini. So banyak bahan. Saya lebih kepada menceramahkan saja. Ada 8 peranan seorang kepala keluarga bagi keluarganya. Kalau ia berperan dengan benar. Maafkan saya tidak persis sekali mengikuti akan PowerPoint itu ya. Yang pertama, kepala keluarga berperan sebagai produsen. Yang kedua, kepala keluarga berperan sebagai pemimpin. Nanti ayat-ayatnya saya sebut semua kemudian. Yang ketiga, kepala keluarga berperan sebagai pengajar. Yang keempat, kepala keluarga berperan sebagai pendisiplin. Yang kelima, kepala keluarga berperan sebagai penyemangat. Yang keenam, kepala keluarga berperan sebagai penjaga. Yang ketujuh, kepala keluarga berperan sebagai penginjil. Dan yang kedelapan, kepala keluarga berperan sebagai pendoa.
Kalau kepala keluarga berperan dengan benar seperti kedelapan peran ini, tidak ada alasan bagi keluarganya tidak bahagia. Yang pertama adalah kepala keluarga itu berperan sebagai produsen. Produsen maksudnya apa? Penyedia. Dapat dibagi menjadi dua. Produsen yang menyediakan benih untuk kelahiran, dan produsen yang menyediakan bahan untuk kebutuhan hidup. Yang terakhir itu nanti bicara penafkahan. Sekarang kita lihat dulu soal penyedia benih untuk kelahiran. Kejadian pasal 1 ayat 28, kita harus mulai dari sini. Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Sampai di situ dulu. Tuhan menjadikan manusia dengan tujuan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ayat 26 dan 27. Setelah itu diberkati, diberi pesan khusus, beranak cuculah dan bertambah banyak. Inilah tugas pertama, titah Tuhan. Jangan lakukan dulu yang lain, kerjakan dulu urusan keluarga. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Maka kepada pemuda-pemudi yang mau menikah, saya secara pribadi selalu ingatkan, kawan-kawan siap menikah, mesti siap punya anak. Saya bukan dokter, bukan juga ahli kandungan khususnya, tapi banyak cerita pengalaman saya perhatikan. Kalau orang tuh menunda-nunda selalu kelahiran anak, khususnya yang pertama, banyak repotnya nanti. Maka ada bulan madu. Sebenarnya menurut Alkitab khususnya untuk seorang tentara, tahun madu. Menurut hukum Taurat, itu 1 tahun seorang tentara tidak boleh tugas hanya dengan istrinya saja. Sebab kemudian dia berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bisa pergi diutus negara. Dan dalam situasi bulan madu itulah suami istri yang baru seharusnya punya anak. Sehingga mereka melahirkan anak-anak dalam situasi penuh kasih sayang. Berikutnya kalau nanti punya anak lagi, kepengen bulan madu lagi. Sungguh sangat tidak enak saya secara pribadi mendengar ada orang, aduh Pak, ini mah anak sebenarnya gak sangka-sangka saya. Ini mah kayaknya kecolongan deh kita. Ya ampun, kok begitu sih? Berarti ini tidak dipersiapkan dengan benar. Janganlah begitu seakan-akan anak itu hanya numpang lewat, kaget. Janganlah, persiapkan dengan benar. Maka suami-suami karena dia yang menyalurkan benih, jaga masa mudanya, beri benih yang terbaik, yang sehat. Jangan benih itu dirusak. Dirusak dengan makanan, konsumsi minuman-minuman yang gak benar. Akhirnya nanti dia mengandung bibit penyakit. Kasihan anak itu. Demikian pula kalau dilanjut dengan ibu. Sebab pembuahan pada ibu. Anak dikandung oleh bunda, ditenun Tuhan di dalam rahimnya. Menurut Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Jadi kalau ibunya juga tidak sehat, kasihan anak itu. Mari pemuda-pemudi yang mau menikah, mari ayah-ayah, ibu-ibu, khususnya ayah di sini, berperanlah sebagai produsen. Berikan benih yang terbaik.
jaga diri. Kasihan nanti anaknya udah sehat. Ini ajaran Alkitab. Sebab anak ada benihnya, yaitu dari ayahnya. Lalu seorang ayah menyediakan bahan untuk kebutuhan. Ini tadi hubungannya dengan penafkahan. Coba kita lihat kitab Pengkhotbah pasal 10 ayat 18 dan 19. Pengkhotbah pasal 10 ayat 18 dan 19. Demikian. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Bapak Ibu, sungguh miris, bahkan kita menangis mendengar ada anak-anak terlantar. Siapa yang harus bertanggung jawab itu? Ayahnya. Digantung Tuhan di neraka ayah-ayah yang menelantarkan anak. Siapa yang menyesatkan anak akan dihukum berat oleh Tuhan. Lebih baik sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, masukkan ke dalam laut. Lebih baik, maksudnya apa? Mendingan. Sebab hukuman sesungguhnya jauh lebih berat. Tega-teganya anak-anak itu dibuat sengsara. Enak aja. Nggak bisa. Ini harus dilawan. Aksi-aksi brutal terhadap anak-anak. Kebutuhan hidup anak-anak harus disuplai oleh orang tua. Terlebih mereka yang masih kanak-kanak. Maka tidak boleh malas, di sini dikatakan. Kalau suami malas, keluarganya miskin. Berani menikah mesti ada pekerjaan. Dulu saya pernah diomongin macam-macam gara-gara tidak mau saya meneguhkan pemberkatan nikah warga gereja yang ternyata nggak ada kerjaan kok nikah. Diprotes saya sama orang tuanya. Pendeta jangan gitu, lakukan saja tugas Anda, berkati. Ya tunggu dulu, saya udah survei, saya udah bimbingan sama mereka nggak ada kerjaan, ngapain menikah? Ya kita orang kaya, kita bisa supply buat anak-anak kami, menantu kami. Oh ya Anda aja yang menikah lagi, Anda yang nikahkan. Anak orang kaya yang malas akan mempermiskin ayahnya. Tetapi anak orang miskin yang rajin akan memperkaya ayahnya. Kalau orang berani menikah tidak ada pekerjaan, Tuhan marah. Pasti ini nanti ngeganggu. Nggak benar. Saya tidak bicara soal persediaan uang sebanyak-banyaknya. Saya bicara soal bekerja. Sebab kalau orang bekerja pasti dicukupi Tuhan. Kasihan anak-anak itu, kenapa mesti ada pengemis, anak-anak pengemis. Saya lebih setuju ayahnya yang ngemis demi anaknya. Kalau toh harus ngemis ayahnya tuh yang ngemis, jangan anaknya. Anak pantang anak mengemis. Masuk ke rumah. Biar papa yang, kalau toh kita bulan ini harus mengemis, daripada kalian tidak makan, papa akan maju. Memang ada kalanya situasi ekonomi begitu sulit. Maka kalau ada orang pengemis, bantulah mereka. Tapi saya yang maksudkan itu adalah kalau anak-anak mengemis, tidak seharusnya. Itu maksud saya. Saya tidak mencela pengemis seluruhnya, tidak. Tapi mengapa anak-anak itu harus terlantar? Lihat Bapak Ibu, kasihan sekali. Anak lahir untuk nebus obatnya saja enggak sanggup.
lalu dipindah tangankan, maaf cakap istilah saya sendiri. Lalu diapain tuh anak? Lalu kok gitu ya? Kok begitu ya? Siapa yang harus tanggung jawab kemudian di sini? Disinilah dibutuhkan memang bantuan lembaga-lembaga sosial. Ada kalanya kasus-kasus seperti itu muncul di luar dugaan ayah ibu. Ada kalanya terjadi bencana. Disinilah lembaga-lembaga sosial, utamanya negara, harus hadir. Kita bersyukur memang sekarang sudah mulai ada perbaikan untuk kesejahteraan, khususnya lewat kesehatan masyarakat. Kita dukung itu, kita senang, kita doakan, kita mendukung program itu. Saya melihat ya memang ini persoalan bahwa anak adalah berkat Tuhan. Iya, tetapi ternyata pembatasan jumlah masih harus perlu dibicarakan. Kerjaan terbatas, hasil terbatas, tempat tinggal terbatas, jumlah kamar terbatas, anaknya banyak. Ada yang berkata, pendeta, kita orang Kristen tidak boleh pembatasan jumlah kelahiran. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, pendeta. Bumi saja harus penuh, jadi jangan heran pendeta, rumah kita juga penuh. Iya, tapi juga Tuhan mau kita ini penataan. Siapa yang ngantarin dia sekolah? Coba lihat, anak-anak ribut, bertengkar satu sama lain. Bahkan kehidupan moral mereka nggak benar. Belum apa-apa si kakak udah lihat adiknya, si adik lihat kakaknya, nggak ada pembatas. Bagaimana itu? Lalu nanti maaf cakap, ayah lihat anak perempuannya. Wah, kalau diterusin nggak kuat saya. Itu yang terjadi. Ibunya pergi, apalagi maaf cakap bukan ayah kandung. Ini kasus-kasus, tidak boleh kita tutup mata. Tidak boleh berkata, pendeta ini kasar sekali khotbahnya. Kok kalau benar kasar ya? Jangan begitu dong. Jangan diperhalus, nggak taunya jadi munafik semuanya. Tidak bisa. Semua yang sesuai dengan ajaran Tuhan harus diutarakan. Kalau kita tidak menjadi produsen sebagai ayah bagi anak-anak kita, kita akan dituntut Tuhan. Apa yang kau lakukan ayah, suami? Berani menikah mesti berani punya anak minimal 1 di awal. Berani menikah mesti berani bekerja. Saya bangga dengan ayah saya. Buat saya dia adalah pahlawan keluarga. Dia banting tulang, tidak termasuk nan tulang. Dia banting tulang. Dia bekerja. Dan saya bangga padanya. Ayahku, I love you, my daddy, my father. Yang kedua, kepala keluarga berperan sebagai pemimpin. Bapak Ibu, terimalah kenyataan bahwa keluarga merupakan sebuah organisasi. Dan dalam organisasi mesti ada struktur. Dan kiranya struktur itu jangan keliru. Alkitab di sana sini berkata bahwa kepala keluarga adalah suami, yang kemudian tadi menjadi ayah. Coba kita baca dulu Efesus 5 ayat 22 dan 23. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Satu lagi dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3. 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu
Kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Bapak Ibu, Tuhan Allah kita itu Tuhan Allah yang teratur dan tidak mau sembarangan. Tidak boleh kepala jadi ekor, ekor jadi kepala. Tidak boleh. Ada urutannya. Anak tetap anak. Kristus adalah Allah itu sendiri, tetapi sebagai pribadi anak dia tidak akan pernah berkata bahwa dia lebih besar dari Bapa. Ya hormat. Yes, Father. Kepala dari istri adalah suami yang kemudian menjadi ayah. Kalau istrinya saja kepalanya adalah suaminya, apalagi anak. Kita tahu pendekatan yang paling umum, struktur keluarga, segitiga sama sisi. Janganlah sebenarnya sendirian ayah di atas, lalu ibu dan istri dan anak-anaknya di bawah. Yang benar segitiga sama sisi, dua sisi di atas. Kerucut di tengah, kerucut kanan katakanlah ayah, kerucut kiri adalah ibu, anak-anak di bawah sendirian. Jangan pernah sejajarkan istri dengan anak, suami sendirian di atas nama saya kan kepala, saya mesti sendirian di atas. Keliru. Karena dikatakan tidak baik manusia seorang diri, maka aku akan memberi penolong yang sepadan dengan dia, itulah suami menjadi dengan istrinya di atas berdua. Tapi di mana letak kekepalaan suami kalau dia di atas berdua? Karena istrinya adalah partner, maka suaminya kepala sebagai pengambil keputusan terakhir, sebagai lambang kepemilikan, tetapi dia bukan raja. Saya tidak setuju suami disebut raja. Jadi nabi boleh, jadi imam benar, tapi jadi raja tidak boleh. Keluarga bukan kerajaan, keluarga tidak butuh raja. Tetapi di sisi lain tadi keluarga adalah sebuah organisasi. Harus ada kepemimpinannya. Siapa dia? Suami. Saya sungguh heran. 1000 heran. Mengapa ada seorang laki-laki dewasa, dia sepertinya cakap memimpin ratusan ribu tentara, tapi kok tidak cakap memimpin keluarganya sendiri? Ada apa itu? Itu bicara soal konsentrasi. Kalau kita konsentrasinya lebih di luar rumah, tak heran di luar rumah lebih rapi, tapi di dalam kacau. Ibu-ibu jangan marah, saya singgung ya. Kalau ibu-ibu jadi direktur, bisa mengatasi semua problem perusahaan. Bagaimana dengan rumah tangga Anda yang hanya 3-4 orang? Bisa Anda pimpin? Kalau tidak bisa, itu bicara soal apa? Konsentrasi. Kalau semua perasaan dan perhatian ditumplekin hanya pada perusahaan, ya tidak ada sisa lagi buat rumah tangga. Pantesan perusahaannya yang rapi, rumah tangganya kacau. Padahal yang harus kita urus duluanan apa? Keluarga. Apa guna hebat secara sosial, tapi di rumahnya sendiri dia kesepian, kesian. Bapak Ibu, keluarga adalah organisasi, mesti ada pemimpinnya. Ada yang bertanya, pendeta bagaimana kalau suami saya mogok, kepemimpinannya enggak benar? Dalam hal itu rupanya Alkitab mensiasati istri ambil alih kepemimpinan untuk sementara, daripada anak-anak kacau enggak ada pemimpinnya. Apalagi kalau nyata-nyata sudah jadi single parent. Kalau istri jadi single parent, berarti dia harus juga berakting sebagai seorang ayah. Di situ rumitnya menjadi single parent. Ada banyak prinsip-prinsip soal single parent. Saya tidak bahas itu semua hari ini. Tetapi yang penting keluarga harus ada pemimpinnya. Siapa pemimpinnya? Suami.
Bapak-bapak, kita ini adalah suami. Bapak-bapak, kita adalah ayah. Kita adalah pemimpin. Ada persoalan-persoalan di luar, jangan sampai mengganggu stabilitas keluarga kita. Semisal, kalau saya jadi pegawai rendahan lagi istilahnya, disuruh-suruh di kantor. Poltak, yes bos, bikinin kopi ya. Baik, Poltak bikinin kopi. Terus dicoba, kopi apa ini? Tambahin ini, tambahin itu. Baik bos. Habis itu tolong antarin surat ya. Baik bos. Pegawai. Baik bos, oke. Siap. Tapi kalau dia di rumah gayanya seperti itu. Suamiku, iya mother. Tolongin bikinin air panas dong. Siap. Papa, tas Ramos mana? Ya nak, kacau. Biar saya pegawai rendahan di kantor dalam bisnis, saya di rumah adalah kepala, pemimpin, bukan pesuruh-suruh. Kapan saya mengamati ketidakbenaran di rumah kalau saya disuruh-suruh? Saya pemimpin. Saya boleh melakukan bantu istri saya, tetapi sebagai pemimpin, saya boleh bantu angkat tas anak saya, tetapi saya sebagai pemimpin. Ini bicara mentalitas Bapak Ibu. Maka ibu-ibu ingat, jangan mentang-mentang ibu-ibu hebat, lalu suruh-suruh suaminya. Kacau nanti keluarga. Jangan. Kita butuh pemimpin dalam rumah kita. Itulah suami, itulah ayah. Ayo bentuk kepemimpinan suami-suami, kepemimpinan ilahi, kepemimpinan menurut firman, kepemimpinan yang alkitabiah. Pemimpin keluarga bukan raja, sebab keluarga bukan kerajaan. Jadi jangan kasar jadi suami. Bukan begitu pemimpin. Ini yang saya pahami dari Alkitab. Jadi kalau kepemimpinan suami lemah, itu faktor bisa dari luar tadi, bisa juga istrinya yang memperlemah. Dia grogotin kepemimpinan suaminya. Dia pikir dia bisa jadi pemimpin, tidak bisa. Semua sudah diatur Tuhan. Jangan lawan ketentuan sorga, nanti kacau. Terimalah bahwa suami adalah kepala. Bukan jadi bicara sombong ya. Saya suka berkata pada istri saya, istriku yang baik, kau memang lebih hebat dari aku. Tetapi ingat, aku ini adalah suamimu. Aku adalah kepala keluarga. Kau ada apa mesti ngomong sama aku, nanti kita rundingin. Tapi aku yang harus ketok palu istriku. Bukan kau yang ketok palu. Jangan kau telikung kepemimpinanku. Demi keutuhan keluarga ini. Bayangkan kalau ada 2 nakhoda, kemana kapal akan berlabuh? Ada yang tahu jawabnya? Bapak-bapak yang di atas, coba angkat wajah Anda sebentar. Lihat saya. Colek dulu kiri kanan. Sedang dengerin gak? Bisa lihat saya, please? Kalau di dalam kapal ada 2 nakhoda, kemana kapal akan berlabuh? Ada istri-istri yang curang. Sengaja dia pilih suami yang lemah hanya supaya dia menguasai. Jahat tuh. Pasti Tuhan akan marah. Niat menikahnya tidak benar. Ayo ibu-ibu bertobat juga. Ini firman Tuhan yang katakan. Kalau Anda tidak mau dengar, nanti urusan sama Tuhan, bukan pada pemberita firman. Saya tidak kenal Anda, tapi Tuhan akan berhadapan muka dengan Anda. Mengapa sebagai umatnya tidak mau melakukan
firman-Nya. Tobat semua, mumpung masih ada kesempatan. Tuhan senang kalau kita tobat. Tuhan akan berkati kita. Jangan takut. Istri tidak kehilangan pamor meskipun suaminya pemimpin. Maka nanti ibu-ibu jangan juga mau kalau suaminya udahlah kau atur, tunggu dulu. Papa kan suami, ayo dong ambil bagian. Nah, semacam itulah praktisnya. Yang ketiga, kepala keluarga berperan sebagai pengajar. Coba kita baca kitab Masyur Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Haleluya. Suami yang kemudian menjadi ayah, dia adalah pengajar. Imam dan nabi tadi harus dilakukan. Pertama kali saya mendengar soal Tuhan dari ayah saya. Pertama kali saya mendengar soal sorga dari ayah saya. Ayah saya mengajarkan firman, dan itu indah. Guru agama yang pertama adalah suami, bukan guru agama di sekolah. Ceritakan, katanya. Mengajar soal Tuhan paling mudah buat anak apa? Metode cerita. Ceritakan kisah perjalanan hidupmu, bagaimana Tuhan menyertainya, hai suami. Dulu saya suka berkata pada anak-anak, dulu saya sakit, doa di zaman Tuhan sembuh. Oh ya Dedi, iya. Dulu kekurangan, doa bekerja diberkati Tuhan. Oh begitu ya, iya. Dulu saya jahat, lalu minta ampun, tobat, Tuhan ampuni, dipulihkan. Begitu ya, iya. Ceritakan apa yang telah kita alami dari Tuhan. Ajar anak-anak kita. Memang mengajar ini luas ya. Di sini mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan ibadah, menyaksikan tadi kebaikan Tuhan, termasuk melatih untuk berbuat baik, melatih untuk melayani Tuhan. Anak-anak kami mulai terlibat dalam pelayanan di gereja. Ya, kecil-kecilan. Kami ada setiap bulan hari tertentu, pagi-pagi subuh kumpul semua, termasuk yang melayani di kelompok-kelompok usia kecil. Kumpul semua pagi-pagi, ini tugas saya. Kemarin Ramos anak kami berkata apa? Aduh kali ini Ramos nggak mau dulu dah, Dedi ngantuk dah. Nggak bisa nah, nggak bisa. Saya gendong dia, bawa kendaraan, gendong, taruh. Aku adalah ayahmu, aku harus latih kau beribadah pada Tuhan. Minimal aku ndak mau disalahkan Tuhan gara-gara kau. Ndak mau aku. Dan kau akan diberkati Tuhan, nak. Papamu ini tidak selamanya bersamamu. Saya ini orang lemah. Saya tidak tahu berapa lama saya akan hidup. Saya terbatas. Lemah. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya akan hidup. Tapi selama anak-anak kami percaya Tuhan, mewarisi iman orang tuanya dengan benar, pasti diberkati. Pasti diberkati. Ajar anakmu sesuai dengan didikan firman.
Efesus 6 ayat 4. Memang tidak mudah mengajar anak zaman sekarang. Maka supaya aman kita pakai firman. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kesampingkan filsafat, kesampingkan pengetahuan-pengetahuan duniawi, ajarkan dulu firman. Memang persoalannya adalah, pendeta saya tidak tahu apa itu firman, kata suaminya, kata ayahnya. Ini tugas gereja. Maka kita harus tetap masih belajar firman. Ya terang aja dia nggak bisa ngajarin firman sama anaknya, dia aja nggak ngerti. Maka suami-suami harus mau ikut komisi pria, ikut retreat kaum pria, ikut seminar, ikut tiap hari baca Alkitab, yes. Kalau tidak nanti capek-capek kerja, anaknya hanya buang uang, nggak ngerti firman, anak-anak jadi foya-foya, capek deh. Tapi kalau anak sudah mengerti firman, nggak bakal dia ikut-ikut yang lain yang nggak perlu. Setuju? Amin. Kalau anak sudah mengerti firman, nggak bakal. Mengapa mereka masih suka tergoda, tidak mengerti firman? Kalau kita sudah kuat dalam firman, kita tidak akan berkhianat. Saya lanjutkan ya, percepat ini. Yang keempat, kepala keluarga berperan sebagai pendisiplin. Coba Bapak Ibu, kita melihat Ibrani pasal 12. Ini waktu saya tinggal sedikit nih. Ibrani pasal 12 ayat 7 sampai 11. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Sini saya dulu. Ini bicara apa? Ketika salah, anak mesti didisiplinkan. Saya suka didisiplinkan papa saya. Strap. Kamu strap. Saya takut. Saya takut sama papa saya. Dan rupanya kalau anak masih takut sama papanya dalam pengertian segan, masih ada harapan. Masa depannya pasti baik. Tapi kalau papanya sendiri sudah dia takuti, habislah. Saya bukan mau ikut-ikutan. Saya juga suka strap Ramos. Ramos, kamu salah. Berdiri di situ. Berdiri. Ramos tahu nggak salahnya apa? Nggak tahu dia ini. Kasih tahu. Udah ngerti? Belum. Kasih tahu lagi. Udah ngerti? Belum juga. Bodoh kau. Tapi memang pendisiplinan ini polanya mesti apa ya? Jangan gampang dibaca anak. Kan ada pola yang paling umum tuh reward and punishment. Rupanya tidak harus selalu reward and punishment. Saya tidak ahli di dalam pendidikan anak ya. Tapi ada kalanya biar anak salah, kita juga peluk aja. Sini nak, kamu salah. I love you. Meskipun kamu salah, aku cinta kamu. Jangan salah lagi ya. Sini. Aku peluk kau. Harus kreatif ya mendidik anak. Minta hikmat tuh Tuhan. Tuhan, bagaimana ini mendidik anakku ini Tuhan? Kadang-kadang kan kita kalau dengar anak begini begitu apa, udah langsung kita, saya mau beginin anak, saya mau begini anak, saya ancam dia, saya masukin dia ke kamar, saya nggak kasih uang jajan, ambil semua mainan. Dari setan tuh. Bukan begitu ternyata. Bukan. Jangan kita merusak kebahagiaan anak gara-gara kesalahannya. Saya teringat Kolose 3 ayat 16. Kalau mau berhasil mendidik anak pakai firman aja.
Sederhana ya, ya sederhana, tapi mesti ngerti firmannya. Kolose 3 ayat 16. Tolong baca sama-sama please. 1, 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Supaya produktif mengajar anak, mendisiplinkan, mesti pakai firman. Masukkan perkataan Kristus. Contoh umumnya begini. Nah, kamu mesti hormat orang tua. Ah, kenapa hormat orang tua? Karena firman Tuhan katakan begitu. Nanti kamu diberkati, hidup berbahagia. Tapi kalau ada orang tua tidak tahu firman, dia biasa pakai dirinya yang jadi patokan. Kamu mesti hormat orang tua. Kenapa? Dulu papa juga hormat orang tua. Kayak papa. Kenapa hormat orang tua? Ya soalnya papamu yang kasih kamu makan. Papa yang kerja capek buat kamu. Mamamu tuh yang lahirin kamu. Kenapa? Dasar kamu anak bodoh. Nggak ngerti alasan hormat orang tua. Ya karena orang tuamu yang lahirin kamu. Keliru. Sepertinya statementnya benar, tapi pesannya nggak sampai. Kenapa? Kalau anak lagi emosi, kesetanan malahan dia bilang apa? Ah, siapa suruh Oe dilahirin? Oe nggak minta dilahirin. Sama model begini lagi nih. Oe nggak minta dilahirin. Siapa suruh Oe disekolahin? Oe nggak mau sekolah dari dulu juga. Siapa suruh Oe dikasih makan? Kenapa Oe dikejar-kejar, suruh suapin makan? Nggak mau kan? Kalau itu yang terjadi, ayah ibunya apa? Ya nak, bukan begitu maksud kami. Terus mau apa? Makanya hati-hati, jangan gagahkan akan emosi kita. Jangan ungkit-ungkit apa yang telah kita perbuat buat anak itu. Tapi ingatkanlah apa yang telah Tuhan perbuat baginya. Jangan kesankan, ayahku gila hormat, kepengen diingat. Tidak akan dihormati. Kita harus selalu berkata apa? Nah, kamu mesti baik-baik. Kamu anak Tuhan. Kamu dititipkan saja kepada kami. Kamu mau pergi sekolah, pergi nak. Mau pergi ke luar negeri, itu berkat Tuhan ya nak. Jangan kau sia-siakan. Ya nak ya, sini nak. I love you. Mesti begitu. Peluk anak itu. Wah, anak kami itu nakal. Capek ngurusnya. Ya ada nakal baik, ada nakal gak baik. Pokoknya nakal aja. Si Ramos udah gak bisa diem. Aduh. Dia itu pokoknya baru-baru ini hampir kagak naik kelas. Coba. Anak pendeta. Hampir doang, hampir. Aduh, Ramos. Saya terus terang aja ya. Sebenarnya Ramos tuh buat saya, ya saya enggak mau berlebihan sih. Ya setengah salib dah buat saya. Setengah salib. Lewat dia saya juga dibangun kerohaniannya. Doa, jadi berdoa. Memang kalau anak kita ada kelemahan, keterbatasan dalam hal apapun, itu seharusnya mengajak kita lebih dekat pada Tuhan. Amin. Jangan malah kita tinggalkan Tuhan. Yang kelima, ayah ibu, maksud saya kepala keluarga berperan sebagai penyemangat. Ini saya persingkat saja. Kan anak tuh bisa gagal, bisa susah, bisa sakit. Nah dalam hal ini dia mesti penyemangatkan. Kalau dia jatuh, dia tidak mencapai sasaran, bagaimana supaya dia jangan down? Dia mesti disemangatkan. Tuhan Yesus itu penyemangat, promotor. Kemana-mana suka memberdayakan. Yes, kamu bisa, yes, bisa, yes.
Bisa. Anak itu kalau dibentuk pasti bisa. Jangankan jadi baik, jadi jahat saja dibentuk dia bisa. Betul? Apalagi kalau jadi baik. Saya memang tidak setuju sama sekali kalau anak itu tidak bawa sesuatu dari lahirnya. Katanya seperti kertas putih saja. Tidak juga. Dalam pengertian dia juga sudah ada kepribadian awal, ada temperamen dasar, ada bakat bawaan. Tidaklah kosong sama sekali. Tapi bagaimana mengembangkan di dalam diri anak ini supaya jauh lebih hebat. Kadang dia jatuh. Termasuk kalau dia salah tadi didisiplinkan, bagaimana recovery-nya? Jangan sampai dia down. Maaf cakap 1000 maaf, maaf sekali maaf. Kalau ada anak kita masih kategori remaja, jatuh pergaulan buruk, lalu maaf sekali dia hamil di luar nikah, dia main nih anak. Disiplinkan, oke, sudah didisiplinkan. Terus bagaimana membuat dia supaya bangkit kembali semangatnya? Itu juga penting. Kalau tidak nanti dia akan down, patah hati, dia bisa gangguan syaraf, rusak masa depannya. Betul anak itu salah, tapi terima dia sebagai anak. Betul? Bapak yang baik tidak akan mengusir anaknya, tidak akan. Jangan sekali-kali kita usir anak dari rumah. Sebelum waktunya Tuhan, dia akan pergi juga nanti. Jangan pernah usir. Di rumah saja dia sudah nakal, apalagi di luar diambil sama setan. Emang setan lagi nunggu-nunggu kapan anak ini diusir, kapan anak ini dimarahin, kapan anak ini gak boleh masuk rumah, tangkap. Sungguh sedih sekali saya sekarang banyak pergaulan yang gak benar. Termasuk Bapak Ibu antisipasi ya, ini saya tidak ngomong macam-macam, tapi ini keprihatinan kita. Sekarang sedang banyak sekali cowok dengan cowok, cewek dengan cewek tidur berdua. Masih muda-muda. Tuhan Yesus, tolong keluarga kami Tuhan Yesus. Supaya keluarga kami sesuai dengan firman. Maka kalau anak-anak salah kita harus bantu recovery-nya supaya dia jangan down. Penyemangat. Yes, nah kamu bisa. Ada seorang teman saya, anaknya lulus kuliah meniti karir. Salah. Bisnisnya bangkrut. Tapi papanya bilang apa? Enggak apa-apa nak, kamu yang penting pelajari. Kenapa kamu rugi? Tapi saya udah habis modal papa. Enggak apa-apa, nanti Tuhan sediain. Papanya sokong lagi. 2 kali jatuh, tapi yang ketiga bangkit. Sekarang anak itu sudah mandiri, ntar lagi menikah. Dalam situasi apa? Keuangan yang sudah memadai. Kenapa? Nah, disemangatkan, didampingi. Saya banyak salah selama saya jadi remaja, tapi papa saya bimbing saya. Benar lagi. Kalau ayah ibu hanya bisanya frustrasi karena anak kurang ajar, bikin malu, udah gua nggak mau urusin. Ya terus siapa yang ngurusin? Anak lagi begitu, angot. Anak lagi angot, jangan dibiarin. Itulah kita ini namanya juga salib, pikul, salib. Yang keenam, kepala keluarga berperan sebagai penjaga. Saya senang sekali dengan Mazmur 127. Ini buat saya banget nih. Ayat 3 sampai 5. Mazmur 127 ayat 3 sampai 5. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Lihat, anak-anak seperti anak-anak panah di tangan
pahlawan. Jadi pahlawan menjaga busur-busur panahnya, dijaga. Diraut lagi, jaga lagi, bersihin. Harus penuh tabung panah pada saat perang. Anak-anak dijaga. Sehingga ayat 5, tidak mendapat malu apabila orang tua itu berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Zaman dahulu orang tuh suka apa ya? Ngomong-ngomong. Rupanya yang paling membanggakan adalah kalau bicara soal anak. Berapa kudamu? Sekian. Oh hebat. Lahanmu seberapa hektar? Sekian luas. Oh hebat. Tapi ditanya, di mana anakmu? Di penjara. Malu di pintu gerbang kalau diskusi, ngobrol-ngobrol di arisan. Dia kalau ngomong soal perkara sosial hebat, giliran buat anak. Hati-hati. Tapi kalau anak-anak kita baik, biar harta sedikit, anak kita lah harta utama. Tuh anak tuh anakku. Ntar tetangga lewat, tante itu anaknya ya? Iya. Waduh, puji Tuhan ya tante, anaknya baik. Tapi kalau anak kita brengsek, waduh, dia lewat depan rumah kita, di depan rumah tetangga. Tetangganya bilang apa? Tutup pintu, ntar ada yang hilang. Tutup pintu. Lewat aja digituin, apalagi mau pacaran sama orangnya, sama anaknya tuh tetangga. Enggak. Mau. Tapi kalau anak baik, tetangga-tetangga berebut. Amin. Biar kita tidak malu karena anak. Mari kita menjadi kepala keluarga yang benar. Yang ketujuh, kepala keluarga berperan sebagai penginjil, supaya anak-anak percaya kepada Tuhan, supaya mereka menerima Tuhan secara pribadi. Saya baru-baru ini terharu sekali. Jarang sih ini permintaan. Seorang ayah bilang ini, pendeta, anak saya kan mau dibaptis nih pendeta. Oh iya, boleh nggak pendeta saya dampingin pendeta turun ke kolam baptisin anak saya? Hah? Waduh, ini gimana ya? Dia bukan jajaran pendeta gitu, bukan jajaran pengurus gereja, nggak lazim. Waduh, ntar kalau dia turun sendiri, yang lainnya ntar gimana kan? Ntar bilang mentang-mentang lah apalah, ini ada nggak adil lah. Gimana yang ngejelasin? Saya nggak mau tahu dah. Saya bilang ini kebanggaan ayahnya. Kenapa sih? Ya saya kepengen pendeta supaya saya bisa termasuk di dalam yang Tuhan pakai menyelamatkan anak saya. Saya bilang ini mulia sekali. Saya sampai terharu. Saya aja kagak pernah tuh kepikir begitu tuh. Orang ini kepikir, ya udah, minggu depan siap-siap. Dia senang sekali, dia dampingin. Dan anaknya itu jadi apa ya? Jadi betul-betul tuh, ada sesuatu yang berbeda. Memang, ya itulah menurut saya sih hikmat Tuhan. Jangan kita malah nggak mau tahu, mau anak mau percaya, mau enggak. Apalagi kalau pakai teori pemilihan ya enggak. Kalau dia udah dipilih mah, kapan juga bisa bertobat. Repot nih, teori pemilihan macam begitu. Nggak bisa, kita harus menginjili anak-anak kita. Kalau kita nggak mampu sendirian, bawalah ke gereja. Amin. Saya ingat betul dulu mama saya itu selalu, ayo minggu ke gereja, kasih uang jajan nambah supaya mau ke gereja. Nggak apa-apa, emang anak-anak itu kan namanya mereka butuh penyemangat. Jangan malah udah ke gereja susah, nggak ada makanan, nggak ada teman, bajunya bau, kolektanya nggak ada, ya dia malu. Akhirnya apa? Udah dah, ya nggak ke gereja dah. Tapi kalau kita buat suasana, di gereja baik untuk anak-anak, ruangannya baik, guru-gurunya baik, dikasih uang jajan.
Ya tentu tidak berlebih-lebihan ya. Didorong itu. Jadi happy. Aku mau ke gereja. Mama, kenapa nggak ke gereja? Anak jadi ke gereja. Yang terakhir, kepala keluarga berperan sebagai pendoa. Saya mau ajak Anda membaca ayat terakhir. Ini terakhir beneran nih. Kitab Ayub, Bapak Ibu. Sedikit lagi. Ayub pasal 1. Biasanya kita kalau bicara soal Ayub kan selalu berhubungan dengan susahnya dia kan. Tapi ternyata ada yang lain loh. Justru itu yang mau ditonjolkan dalam bagian awal kitab Ayub. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah anak-anak mereka sekalian. Anak-anak sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati mereka. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Wow, hebat Ayub ini. Dia padahal sibuknya bukan main, ngurus ini ngurus itu. Sukses dalam bisnis, tapi tidak lupa berdoa buat anak. Bangun pagi-pagi. Mengapa bangun pagi-pagi? Ntar lagi kan untuk ngurus sawah. Kalau udah pergi ke kantor, kapan lagi doa buat anak? Bangun pagi-pagi, doa buat anak. Kan gak ada rekan bisnis yang telepon pagi-pagi. Kan belum masuk jam kerja pagi-pagi. Bangun, doa buat anak. Lihat, Ayub menjadi masyhur karena dia pendoa buat anak-anaknya. Tuhan Yesus berkata apa? Simon, Simon, iblis menuntut untuk menampik kamu seperti gandum, tetapi aku sudah berdoa untukmu supaya imanmu jangan gugur. Maka Simon Petrus meskipun dia jatuh pada tingkat tertentu, tapi dia tidak sampai tergeletak karena ditopang dalam doa oleh Tuhan Yesus. Anak-anak kita tidak akan tergeletak kalau kita doakan sungguh-sungguh. Amin. Tuhan akan menolong mereka. Demikian Bapak Ibu, kalau ada yang keliru dari ucapan saya mohon dimaafkan ya. Kepala keluarga yang berperan dengan benar dalam keluarganya, terlebih buat anak-anaknya sebagai produsen, pemimpin, pengajar, pendisiplin, penyemangat, penjaga, penginjil, dan pendoa. Kiranya firman yang kita renungkan menjadi berkat dan penghiburan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga,